Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan salam hormat dari pecinta anggur kepada seluruh pembudidaya anggur yang ada di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Nandang, merupakan salah satu pendatang baru yang menggeluti, atau istilah saya mendalami, mengenali bagaimana bercocok tanam anggur. Saya buat kebun di Kota Bandung dengan luas kurang lebih 1.300 meter. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat yang notabene orang Indonesia adalah paling banyak petani. Oleh karena kehadiran kebun ini mudah-mudahan menjadi cakrawala pembuka bahwa persepsi tentang menanam anggur itu mahal, nanam anggur itu sulit. Nah, oleh karena itu dalam visi saya bahwa untuk menanam anggur itu tidak perlu lahan yang luas, akan tetapi cukup dengan ruang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu pemanfaatan ruang yang tersedia menjadi syarat mutlak untuk bisa membudidayakan anggur. Akhir dari pembudidayaan ini, harapan saya seluruh masyarakat bisa menikmati hasil jerih payah dari budidaya anggur tersebut. Bicara masalah konsep, tentunya saya harus hidup realistis, ya. Jadi apa yang ada di kebun ini adalah merupakan etalase berbagai strata, ya, kehidupan di dalam masyarakat tentang kemampuan. Sehingga apa yang saya tampilkan itu contoh-contoh apa yang bisa dilakukan dengan kondisi ekonomi serta kemampuan masing-masing. Nah, tentunya ini kita lebih banyak kepada bagaimana menggerakkan masyarakat untuk mau, ya, membudidayakan anggur ini. Memang budidaya anggur ini tentunya tidak persepsinya merupakan tanaman yang sulit. Nah, bisa berkata sulit apabila kita tidak mengenali. Tetapi kalau sudah kita kenal, kesulitan itu berangsur-angsur akan menjadi sirna. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan adik-adik, bagi yang akan memulai budidaya anggur, sebenarnya jangan terlalu pesimis. Karena menanam anggur itu tidak sulit kalau kita mau mengenali bagaimana hakikat dari karakteristik dari pohon anggur. Jadi yang harus dipersiapkan mulai dari media. Media ini bisa di pot, ya. Pot pun macam-macam ukurannya, ada yang 40, ada yang 50, sampai yang 1 meter. Nah, bahkan ada yang pot bikin dari macam-macam lah. Nah, tapi yang pasti media yang kita siapkan sesuai dengan ruang yang kita miliki. Nah, karena media itu nanti kita letakkan di ruang yang kita miliki. Nah, setelah medianya ada, kemudian kita siapkan media tanam. Nah, media tanam ini akan bermanfaat manakala kita memiliki sinar matahari yang cukup di tempat kita tinggal. Nah, karena apa? Yang paling besar dominan terhadap pertumbuhan anggur, mulai dari pertumbuhan sampai buah itu, faktor yang paling dominan adalah sinar matahari, yang kedua media tanam, yang ketiga pupuk. Jadi ketiga ini harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita abaikan. Kalau kita sudah mengenali, jadi anggur itu tidak perlu basah, tetapi yang diperlukan adalah lembab. Nah, oleh karena itu, jadi media tanam menjadi faktor keberhasilan kedua setelah matahari. Jadi matahari juga ini bisa kita siasati. Wah, rumah saya nggak kena matahari. Kalau pakai pot bisa digeser. Kita cari matahari, selesai matahari bisa kita masukkan. Jadi layaknya kita memelihara burung.
jadi anggur juga bisa gitu. Oleh karena itu, dengan pola seperti ini tidak ada alasan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk tidak menanam. Karena anggur itu di kacamata saya yang notabene saya ini pensiunan, ini adalah sumber kebahagiaan yang tiada terhenti dan bertingkat kebahagiaannya itu. Jadi yang susah diketemukan. Jadi kalau bahagia yang lain biasa itu, tapi dari anggur, apalagi ini notabene tanaman ini adalah endeminya di negeri orang di 4 musim atau subtropis. Nah, otomatis kalau kita bisa membudidayakan itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kalau mulai tanam ya budidaya anggur yang tadi saya sebutkan, mulai dari medianya, media itu tempat, bisa dalam pot, bisa juga dalam tanah. Tetapi yang ada di kebun api, yang namanya grounding berbeda di kebun-kebun yang lain. Nah, berbedanya di mana? Kalau yang lain gali tanah, kita bikin dari hebel di atas tanah. Nah, ini adalah grounding yang model kebun api. Di tempat lain saya kira grounding itu betul-betul masuk ke dalam tanah. Kenapa demikian? Karena di wilayah Republik, khususnya saya di Jawa Barat, curah hujan cukup tinggi. Oleh karena itu kalau curah hujan cukup tinggi, maka pengendalian air terhadap tanaman anggur itu sangat memungkinkan untuk terjadinya, misalnya pada saat nanti berbuah, akan buahnya pecah, termasuk akarnya cepat busuk. Oleh karena itu kita taruh di atas. Nah, dan hasilnya bisa Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat di YouTube yang telah datang ke kebun saya. Jadi media tanam ini bisa dibuat di tempat rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian. Bisa tanahnya misalnya 1, sekam bakarnya 2. Kenapa sekam bakar harus 2? Nah, karena supaya poros. Nah, karena tanah makin lama makin padat. Nah, terutama kalau bisa carikan tanah yang mengandung pasir. Tapi bukan pasir saya. Saya tidak merekomendasikan pasir. Tapi tanah yang mengandung unsur pasir. Nah, itu untuk menunjang poros. Kemudian kasih kotoran hewan. Kalau bisa diupayakan difermentasi sehingga nanti tidak terjadi hal-hal pada saat kita nanam pertama. Kemudian yang di kebun api itu kita kasih juga eceng gondok, kemudian kipahit. Ya, itu kipahit itu sebenarnya kalau di tempat rekan nggak ada, bisa diganti dengan puradan karena fungsinya itu untuk menetralisir segala jenis hama yang ada di dalam tanah. Kalau media tanamnya sudah poros, nah insya Allah rekan-rekan bisa memperoleh pertumbuhan yang baik, yang dengan syarat tadi sinar matahari. Kemudian harus disiram. Kalau saya karena implikasinya dari media tanam yang poros, otomatis nggak bisa 1 hari sekali nyiram. Kalau pada saat suhu udara panas, itu harus 2 kali. Jadi itu situasional. Tapi kalau mendung 1 kali cukup. Kalau perlu 2 hari sekali itu cukup. Kalau curah hujan tinggi, karena kalaupun tanaman tidak kena hujan karena pakai atap, tetapi dengan udara lembab sehingga penguapan akan lebih sedikit. Nah, kemudian di samping penyiraman juga perlu ya dipupuk karena tanaman ini perlu pertumbuhan yang maksimal. Jadi saya gunakan ada 2 pupuk itu. Pertama adalah pupuk kimia ya. Nah, di samping pupuk kimia saya lakukan juga pupuk yang namanya pupuk organik. Nah, untuk pupuk kimia itu saya gunakan dari mulai NPK, kemudian KNO3 merah, kemudian sekali-kali saya kasih aminosan, kemudian kita sekali-kali juga kasih boron. Itu dilakukan setiap minggu sekali dengan cara KNO3 dimix sedemikian rupa, dicampur, kemudian dengan dosis 1 sendok diberikan kepada tanaman yang ada di pot dengan air 5 liter dilarutkan di dalam air, setelah larut baru disiramkan. Nah, itu misalnya kalau kita lakukan hari Minggu, hari Kamisnya baru saya kasih kocor
yaitu VOC. Nah, di kebun anggur api ini VOC berbagai macam. Kita coba semua VOC. Mulai dari air kencing kelinci, kemudian kotoran kelinci, kemudian kotoran kambing atau kohe, kemudian kotoran dari burung walet, kemudian dari daun anggur yang selesai pruning, daunnya kita kumpulkan, kita gabung sama daun kelor, kita kasih tepung kulit telur, kita kasih E4, kita kasih molase, kita simpan waktu kurang lebih antara 3 minggu sampai sebulan, kadang-kadang sampai 2 bulan, dan itu diaplikasikan setiap minggu sekali. Dan satu hal lagi, bahwa anggur itu kodratnya itu udah satu paket, ya. Satu paket dalam hal apa? Setiap nanam anggur pasti ada hama, baik itu namanya insek maupun jamur atau sering dikenal fungisida. Jadi ini keduanya ini merupakan satu paket. Kalau tidak ada anggur, itu insek itu tidak datang. Saya di kebun ini udah nanam berbagai macam jenis. Pertama dari pepaya California, itu tidak ada namanya kepik, ya. Kemudian tanam pisang, kita tanam juga jambu air, nggak ada kepik. Begitu tanam anggur, padahal jauh dari sawah, kepik itu datang, ngisap sari tumbuhan di pucuk. Hari ini diisap, besoknya kering. Nah, jadi hama, insek maupun fungisida itu merupakan bagian dari tanaman itu. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan bukan menghilangkan, nggak mungkin kita bisa menghilangkan. Yang kita bisa lakukan mengurangi sehingga tanaman kita bisa berbuah dengan normal. Karena apa? Tanaman anggur akan berbuah dengan baik manakala tanaman itu sehat. Sehat itu bisa diperoleh dari dua macam, pemupukan yang bagus dan pencegahan insektisida ataupun fungisida yang terukur. Nah, selanjutnya baru tadi berbicara masalah masa vegetatif, menginjak kepada masa pembuahan. Nah, kalau saya sering katakan ada 5 sinyal yang bisa kita tangkap dari pohon anggur ini. Karena anggur itu juga bisa bicara kepada kita. Bicara pertama di mana? Pertama, anggur itu batangnya akan memperlihatkan warna coklat. Artinya dia sudah layak untuk dipupuk pembuahan. Kemudian yang kedua, tandanya kalau nggak coklat, batangnya udah sebesar pensil. Walaupun masih hijau, kita lakukan di sini. Berbuah cukup banyak. Ketiga tandanya yaitu dia sudah ada bunga PHP. Bunga PHP itu bunga yang kecil, tapi kalau dibuahkan tidak akan mungkin jadi buah. Itu berarti tanda bahwa dia sudah siap untuk dipupuk pembuahan. Yang selanjutnya tandanya di mana daun itu sudah cekung. Tapi cekungnya bukan cekung karena penyakit. Dia warna hijau, bersih, bebas dari jamur. Itu tandanya bahwa nutrisi pada tanaman itu sudah sangat banyak. Oleh karena itu, kita lakukan pemupukan ala Indonesia, ala di kebun api. Nah, nggak tahu di kebun lain, kita mulai pupuk dengan KNO3 putih, MKP, kemudian kasih magnesium, boron, termasuk tadi aminosan, asam humat. Nah, itu dalam waktu 4 minggu. Setelah 4 minggu, baru kita pruning. Nah, pruning ini ada 2. Nah, kita punya cara pruning yang lazim orang lakukan juga yaitu dengan dipangkas. Tentunya ukuran masing-masing tanaman berbeda-beda. Kadangkala kita potong segini, tapi kalau saya berdasarkan pengalaman, kalau mau aman, pruning itu di long dulu. Nah, kalau di long nggak berbuah baru ke middle atau menengah. Kalau di tengah nggak itu baru ke pendek. Nah, insya Allah itu akan itu. Kemudian yang ketiga, setelah pruning untuk pembuahan selanjutnya, kayak kebun saya ini kan punya arahnya kepada edukasi. Nah, sedangkan edukasi itu kita tidak bisa berbicara anggur tanpa buah. Nah, oleh karena itu, karena saya kebun ini bukan tujuannya produksi buah, tapi buah adalah kelengkapan dari sebuah edukasi. Nah, kalau kita hanya ada pohonnya, itu hanya cerita omong doang gitu. Nah, tapi dengan ada buah dan masyarakat bisa mencicipi rasa buah itu, oh ternyata benar anggur bisa ditanam di kita dan rasanya juga manis. Karena yang sering datang ke tempat saya, anggurnya kecil Pak,
dan asam. Nah, dan memang itu bukan untuk dikonsumsi. Kalau di kebun ini dijadikan RS atau rootstock atau batang bawah. Jadi buah itu merupakan kelengkap. Jadi termasuk daya tarik. Dengan mencicipi, kalau kita jelaskan nama, varian, asal, itu nggak cukup. Tapi begitu dicicip, wah ini lain Pak rasanya. Saya bilang, kalau di sini kan varian hampir 150-an. Nah itu yang berbuah sekitar 80. 80 yang berbuah itu 80 rasa. Nggak ada satu buah pun yang rasanya sama. Mulai saat digigit sampai dikunyah itu berbeda-beda. Itulah kuasa yang maha kuasa. Jadi sebenarnya mengenali anggur itu gampang. Asal kita mencurahkan kasih sayang, perhatian yang seperti kita mengasuh anak bayi. Nah, dan anggur ini memang hari ini sehat, besok bisa kering. Yang tadi kena kepik, bisa kena trip, wah macam-macam. Nah, tetapi itu semua alhamdulillah bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang penting kita ikhtiar, jangan pasrah sebelum kita berbuat. Setelah berbunga ini tentunya menjadi impian setiap pembudidaya anggur. Jadi begitu tadi saya bilang bunga PHP, begitu sudah dipruning keluar bunga, itu sumber kebahagiaan berikutnya gitu kan, datang bunga. Nah, bahagiaan yang akan datang lagi, bunga ini menjadi beri. Ya, setelah berinya besar, kemudian fluorescen berubah warna, karena anggur itu ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kemerah-merahan. Misalnya kayak Everest, pertama dia hijau pada saat kecil, beri, kemudian sudah gede hijau ke merah-merahan, kemudian merah betul, setelah merah jadi merah marun. Nah, jadi itu proses-prosesnya. Jadi saat berbunga, sehingga ada yang nanya, Pak, pohon anggur saya nggak berbunga tapi ada buahnya. Nah, jadi bunga di anggur itu namanya brokoli. Nah, jadi beda dengan tanaman lain. Jadi begitu keluar bentuknya kayak brokoli. Nah, itulah yang namanya bunga. Setelah bunga nanti dibuahi, kemudian akan menjadi beri. Pada saat menjadi brokoli, seyogyanya tidak diberikan pupuk, ya, apalagi disemprot. Tetapi begitu sudah jadi brokoli, itu boleh diberikan pupuk, semprot insektisida dengan fungisida. Jadi setelah jadi beri, kalau kita menginginkan buah yang besar, kita bisa lakukan diberikan dengan GA3. Nah, GA3 ini dimaksudkan untuk memperpanjang malai. Nah, sedangkan untuk memperbesar buah, kita gunakan dengan CCPU. Nah, demikian untuk peliharaan. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu buah kita itu sebenarnya aslinya sebesar apa, sebaiknya pada saat buah pertama jangan lakukan pembesaran dengan GA3 ataupun CCPU, sehingga kita tahu persis buah ini besarnya seperti apa. Untuk apa? Atau sebagian kita kasih GA3, sebagian enggak, sehingga nanti kita mendapat informasi dari buah itu yang kasih GA3 ini tidak kasih GA3 seperti ini. Dan satu hal yang perlu saya garis bawahi, pada saat ngasih GA3, baik untuk memperpanjang malai maupun untuk memperbesar buah, saatnya jangan terlalu lama. Paling lama menurut saya 5 detik. Dan setelah itu harus disentil-sentil ataupun digoyangkan supaya apa? Jangan sampai meninggalkan tetesan GA3 itu di buah. Karena kalau itu meninggal nanti akan jadi bintik pada buah. Oleh karena itu harus digoyang-goyang supaya dia cukup lewat aja, itu sudah pengaruhnya cukup besar terhadap pembesaran ataupun memperpanjang malai tersebut. Nah, saat buah sudah tadi sudah selesai di GA3, nah kita masih tetap melakukan pemupukan. Jadi saat buah sudah terbentuk, udah ukuran 3 sampai 5 mili, pemupukan terus kita lakukan. Yang kita lakukan terutama pupuk adalah
KNO3 putih ya, kemudian boron, dan kita kasih juga magnesium dan kalsium karena untuk mempertahankan buah dan termasuk kemanisan buah. Nah, sehingga buah itu betul-betul dari kebun ini rasanya manis. Nah, yang tidak kalah pentingnya POC tetap kita lakukan juga karena itu nutrisi, walaupun POC tidak secepat pupuk kimia responnya, tetapi itu merupakan suplemen juga untuk kandungan buah yang lebih baik. Saat menjelang panen, masing-masing varian itu berbeda-beda. Nah, yang paling cepat kalau mau cepat matang yaitu varian Atos. Atos tapi hurufnya J, bukan Atos Sunda. Jadi itu dari Ukraina. Nah, itu hanya 3 bulan dia sudah matang. Tapi yang lain-lain kayak misalnya Sonaka itu bisa sampai 4 bulan. Nah, di kebun saya kematangan anggur ini tidak ada istilah panen, ya. Karena anggur yang ada di kebun ini diperuntukkan untuk para pengunjung, sehingga pengunjung itu tahu persis rasa anggur dari masing-masing varian. Usia untuk sampai ke matang itu mulai yang paling cepat itu tadi saya bilang Atos 90 hari. Nah, tapi ada varian-varian lain yang rata-rata di 120 hari atau 4 bulan. Nah, berkaitan dengan indikator tentang kematangan buah, itu pada umumnya kita melihat bijinya. Kalau sudah warna kecoklatan, itu artinya buah itu sudah memasuki kematangan bagi buah yang ada bijinya. Tapi kayak Sonaka, kemudian Jupiter, itu tidak ada itu bijinya karena dia seedless. Jadi yang ada biji bisa dari situ. Tapi kalau yang seedless, kita ngetes ada namanya test brick. Nah, kita tinggal potong buahnya, teteskan ke tempat pengukur itu, kemudian akan keluar tingkat kemanisan. Jadi kalau dari situ udah bisa kelihatan. Tapi biasa kalau pengangguran atau pembudidaya anggur, test bricknya itu biasa di lidah pada umumnya. Begitu petik, rasakan, langsung wah ini udah matangnya ini. Karena ada buah, kalau matangnya lewat dari yang biasanya, itu rasanya akan berubah setelah melampauinya. Dan itu yang sering terjadi di kebun api, karena kita tidak panen, jadi nggak panen dijual terus itu, tapi kita lakukan untuk pelayanan kepada pengunjung ataupun customer yang datang ke kebun anggur api ini. Baik, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, sudah panjang lebar yang sudah saya sampaikan. Mungkin bisa-bisa dengan cara saya tidak menarik, tapi saya berharap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak atau Ibu Ade yang akan melakukan budidaya anggur. Sebenarnya budidaya anggur itu kalau kita berdasarkan pengalaman saya tidak sulit sepanjang kita fokus terhadap apa yang kita lakukan. Karena budidaya anggur tidak bisa menanam sambilan. Artinya kayak kita nanam-nanam tanaman keras yang lain. Dia memerlukan perhatian yang lebih. Nah, kemudian yang kedua, dengan semakin semaraknya ya pembudidaya anggur mulai dari lapisan bawah masyarakat sampai ke menengah ke atas, insya Allah mungkin Republik kita tidak perlu lagi harus beli dari luar. Dan harapan saya tingkat kualitas gizi masyarakat akan lebih baik. Karena konon kata para ahli, kalau makan anggur terus-menerus secara rutin, itu akan memiliki kekebalan terhadap berbagai macam penyakit. Dan harapan saya masyarakat Indonesia tetap sehat. Mudah-mudahan pandemi yang kemarin tidak terulang lagi. Saya akhiri dengan ucapan, anggur nasional Indonesia, Indonesia pasti bisa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian dari Kebun Anggur Api.